Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk bahasan hari ini kita akan membahas mengenai internet dan World Wide Web. Ya, sebelum menyimak materi, silakan bisa persiapan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kita mulai saja untuk materi hari ini mengenai internet dan World Wide Web ya, di mana ini materi lanjutan dari materi sebelumnya mengenai konsep teknologi informasi. Ya, untuk capaian pembelajaran kita hari ini, nanti kita bisa menjelaskan konsep layanan internet dan World Wide Web ya, WWW. Kemudian mendokumentasikan hasil pemanfaatan internet dalam menyelesaikan suatu studi kasus. Nah, ini yang akan menjadi capaian pembelajaran kita. Kemudian untuk kemampuan akhir yang diharapkan nantinya mahasiswa mampu mendeskripsikan pemanfaatan internet, kemudian menyebutkan berbagai layanan internet dan memanfaatkan internet untuk keperluan tertentu. Ya, untuk itu kemampuan akhir yang diharapkan. Selanjutnya, sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita ya, kita sudah masuk di pokok bahasan yang kedua mengenai internet dan World Wide Web ya. Ini ada 16 pertemuan ya, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, kita langsung saja akan membahas mengenai materi ya. Sebelumnya ini masih mengenai referensi utama, kita menggunakan dua buku ya. Yang pertama adalah Mengenal Dunia Komputer dari Profesor Edi Nursasongko, kemudian yang kedua Discovering Computer Fundamentals, Your Interactive Guide to the Digital World, ini dari Kiri Sally dan Isti Evermat. Ya, kita menggunakan dua referensi utama ya. Oke, kita langsung ya dari sisi outline ada nanti kita akan bahas mengenai internet dan perkembangannya. Kemudian ada penjelasan apa itu World Wide Web, lalu ada e-commerce, ada layanan internet lainnya, ada internet untuk masyarakat, eBay, Google, bisnis online, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana praktek memanfaatkan webnya. Ini terkait nanti dengan mata kuliah ada di teknik informatika, ada pemrograman berbasis web ya. Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Ini definisi apa itu internet ya. Jadi jika selama ini teman-teman juga mungkin sudah sangat familiar dengan apa itu internet ya, di sini ada definisi, ada singkatan. Internet itu apa sih? Internet ini adalah singkatan dari International Network ya, disingkat menjadi internet. Nah, internet ini mampu menghubungkan jaringan di seluruh dunia seperti jaringan bisnis, pemerintahan, lembaga pendidikan, dan individu ya, di mana sudah menjadi sangat lazim bahwa sebelum kita melakukan PTM ini, sebelumnya juga kita sempat melakukan pembelajaran jarak jauh ya, melakukan pembelajaran secara online atau secara daring. Nah, ini tentunya dengan adanya support internet ya. Nah, internet juga bisa merupakan alat penelitian yang mampu memberikan informasi secara global dan komunikasi secara instan ya. Kita bisa mengakses internet dimanapun, kapanpun ya, asal ada jaringannya. Nah, inilah pengertian dari internet ya, international network, jaringan internasional. Oke, kemudian untuk contoh internet ya, kita bisa mengakses beberapa web. Contoh di sini ada Web Digital Library, ini ada IEEE Explore, kemudian ada Academic System, ini e-sport ya, e-sportnya Udinus ya, teman-teman yang mau gabung di e-sportnya Udinus ya bisa daftar di sini esport.udinus.ac.id ya, yang suka main game biar
lebih terarah untuk main gamenya gitu ya. Kemudian ada juga sosial media yang binus di sini, ada Facebook, kemudian ada Instagram ya. Ini web untuk yang sosial media. Kemudian contoh yang web untuk e-commerce ini ada Amazon ya. Ini ada Amazon.com ya, teman-teman bisa belanja di sini ya, paling lengkap, paling besar ya di dunia untuk Amazon ya. Di samping mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan web-web yang untuk e-commerce yang ada di Indonesia. Ada Bukalapak, Lazada ya, itu aplikasi mobilnya juga sudah tersedia ya. Bukalapak, Lazada, kemudian ada Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Oke, ini contoh-contoh dari pemanfaatan internet ya untuk mengakses halaman-halaman web. Kemudian bagaimana ya koneksi, bagaimana data dan informasi bisa menjelajah internet ya. Koneksi ke internet ini seperti apa gitu ya. Untuk komputer yang terhubung ke internet ini bekerja sama untuk mentransfer data maupun informasi di seluruh dunia, bisa menggunakan media transmisi kabel maupun nirkabel ya, wireless. Nah, teman-teman juga sudah familiar jika ingin menggunakan internet yang terhubung ke PC ya. Nah, biasanya bisa menggunakan dua opsi. Yang pertama menggunakan kabel ya, kabel yang bisa dihubungkan ke internet. Kemudian bisa juga yang nirkabel ya, tanpa kabel atau sistem wireless. Ya, mungkin komputer yang belum ada adapternya bisa menggunakan adapter eksternal. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya, ini berdasarkan sumber di www.BOC-Web-ID ya, statistik pengguna ini dari terakhir di tahun 2019 ini untuk yang berlangganan internet melalui smartphone ini mencapai 150 juta pengguna ya. Ini sangat pangsa pasar yang sangat-sangat besar sekali ya, 150 juta pengguna. Selanjutnya ada mengapa sih internet populer ya, ini berdasarkan sumber mengenal dunia komputer dari bukunya Prof. Edi dan Bapak Dr. Pulung ya. Untuk komputer ini tetap terhubung satu sama lain walaupun jalur ataupun lainnya dalam keadaan sibuk. Kemudian untuk internet sendiri ini tidak tergantung pada suatu perusahaan atau vendor ya, serta tidak adanya kontrol yang terpusat. Lalu kemudian untuk internet biaya komunikasinya sangat murah ya. Sebagai contoh teman-teman jika menelpon menggunakan pulsa reguler ya mungkin akan lebih mahal dibandingkan kita misalkan menelpon via WhatsApp ataupun via ya video call via WhatsApp ya. Ini akan lebih murah ya. Jadi komunikasinya bisa sangat-sangat murah. Kemudian internet juga populer karena banyak informasi berharga yang dapat kita akses melalui internet ya. Saya yakin teman-teman juga jika misalkan ada tugas sekolah maupun tugas kuliah, pasti ini yang pertama dilakukan adalah mengakses internet, mencari referensi-referensi yang memang valid gitu ya untuk di internet. Nah, selanjutnya koneksi internet ya, banyak pengguna rumahan maupun pebisnis kecil yang terhubung ke internet dengan layanan internet broadband ya, biasanya menggunakan modem gitu ya, ataupun misalkan tethering dari handphone satu gitu ya ke ditransfer ke handphone-handphone yang lain ya jika ada keterbatasan koneksi gitu. Kemudian layanan internet broadband ini memberikan kemudahan untuk tetap terhubung dengan internet sepanjang waktu ya. Ya jika kita tidak punya akses internet yang misalkan berlangganan, kita juga bisa menggunakan internet menggunakan handphone ya dengan sistem tethering ya. Kemudian ada layanan internet broadband ini bisa menggunakan internet kabel, kemudian ada DSL (Digital Subscriber Line), ada juga WiFi ya, wireless fidelity ya, ini yang paling familiar mungkin teman-teman ketika
kuliah ataupun ketika sekolah, mungkin ketika kuotanya habis, yang pertama dicari adalah jaringan WiFi ya. Nah, teman-teman cari WiFi. Kemudian ada fiber to the premises ya, FTTP, ini juga salah satu layanan internet broadband. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai WWW atau World Wide Web ya. Ini yang digunakan sebagai esensi awal ketika kita menggunakan internet ya. Misalkan kita cari alamat Google, pasti yang dicari, yang kita ketikkan di awal adalah World Wide Web atau www gitu ya. Misalkan .google.com. Ini singkatan dari World Wide Web ya. Panjangannya adalah World Wide Web. Nah, apa itu World Wide Web atau biasa disebut web ya? Ini adalah layanan yang digunakan untuk internet ya, digunakan di internet yang terdiri dari kumpulan dokumen elektronik di seluruh dunia. Nah, ini untuk dokumen elektronik tersebut kita sebut sebagai web page ya, atau halaman web. Nah, halaman tersebut atau web page tersebut ini bisa berisi teks, grafik, kemudian animasi, audio, dan video. Kemudian kumpulan dari relasi halaman web yang terintegrasi tersebut ini punya link yang terkait disebut dengan website ya. Contohnya ada dokumen, gambar, dan video yang tersimpan dalam website. Jadi websitenya apa nih? Misalkan kita mau mengakses jurnal, kita akses dengan IEEE Explore ya. Nah, itu websitenya www.IEEE-explore.com. Nah, ini adalah salah satu contoh alamat website ya. Kemudian ketika kita misalkan mau mengakses layanan Kulino Binus, apa ya alamatnya e-learning Binus, nah kita bisa akses dengan www.kulino.binus.ac.id. Nah, itu menjadi satu halaman website ya, untuk World Wide Web-nya. Kemudian jika kita memang mau mengakses internet, ini ada satu alat bantu yang bisa kita gunakan untuk istilahnya browsing ya, kita mencari. Nah, ada satu alat yang bisa kita gunakan ya, ini browser ya. Untuk browser sendiri bisa berbagai jenis ya, ada yang paling familiar ya, bawahnya Google, ada Google Chrome gitu ya. Kemudian ada Mozilla, ada Internet Explorer, kemudian ada Opera, ada Safari ya. Kemudian yang bawahnya Microsoft juga ada ya, Microsoft Edge ya. Itu biasanya ketika kita install Windows ya, pertama kali itu akan muncul Microsoft Edge-nya ya. Jadi browser atau web browser ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses halaman web ya. Kalau teman-teman nggak ada browsernya sebagai alat bantu ya, ini nggak akan bisa mengakses halaman web. Jadi harus ada minimal misalkan Google Chrome dan Mozilla Firefox gitu ya. Ataupun kelimanya dari contoh ini juga bisa diinstal ya. Ya, tapi tergantung dari kebutuhan juga gitu ya. Google Chrome, Mozilla, Internet, Opera, dan Safari. Ini contoh-contoh dari browser ya, untuk melakukan proses browsing. Kemudian untuk browsing sendiri ya, untuk web browser ini punya homepage ya, biasanya halaman awal pada tampilan website. Nah, biasanya nanti di situ akan muncul shortcut ya, biasanya kita sering mengakses web apa saja, nanti akan muncul shortcutnya. Misalkan kita sering akses YouTube, kemudian Kulino, kemudian ada Gmail dan lain sebagainya. Nah, nanti ini akan muncul di halaman homepage ya, halaman home atau halaman beranda dari browser tersebut. Nah, kemudian homepage juga menyediakan informasi tujuan dari website dan konten ya. Ini kita bisa akses secara cepat untuk website yang kita tuju dan konten-konten yang lain. Lalu homepage juga menyediakan hubungan dengan dokumen lain, halaman web lain maupun website yang lain. Nah, ini bisa kita akses dari homepage gitu ya. Di situ menunya dari yang sering kita akses.
Oke, kemudian untuk alamat web sendiri ya, ini halaman suatu web punya alamat yang unik disebut dengan URL ya. URL ini yang mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar apa itu URL tapi tidak tahu apa itu ya. URL ini adalah Uniform Resource Locator ya. Contohnya website Udinus kita bisa akses dengan mengetikkan alamat dinus.ac.id ya. Ini alamat web ya. Misalkan kita akses yang lain Kulino ya, kita akses dengan mengetikkan URL kulino.dinus.ac.id. Nah, itu alamat web ya. Nah, untuk URL sendiri digunakan untuk mengakses halaman web pada browser ya. Alamat web ini, URL ini diketikkan pada address bar di bagian atas biasanya ya, bagian atas dari browser. Itu sudah disediakan untuk mengetikkan URL. Nah, kemudian ini ya sebagai contoh ya, ketika kita mengetikkan alamat www.dinus.ac.id ya, kita ketikkan di sebelah sini di bagian address bar paling atas. Nah, ketika kita ketik lalu enter nanti akan muncul halaman Udinus ya seperti ini. Udinus yang sudah terakreditasi unggul ya. Perguruan tingginya sudah terakreditasi unggul. Kemudian kita ke alamat web yang lain ya. Alamat web ini penjelasannya bahwa terdiri dari protokol, kemudian nama domain dan beberapa path yang digunakan sebagai lokasi tertentu dari website ya. Nah, untuk secara umum alamat web ini biasanya dimulai dengan HTTP ya. Kemudian titik 2 ada slash ya, slash double. Ya, kemudian apa bedanya dengan HTTPS ya? S itu adalah secure, biasanya sudah diproteksi gitu ya dengan adanya enkripsi gitu ya HTTPS. HTTP ini ada singkatannya ya, Hypertext Transfer Protocol. Jika kita tambahkan HTTPS ya, ini tambahi dengan secure ya, Hypertext Transfer Protocol Secure ya. Jadi lebih aman. Nah, ini ada artinya bahwa seperangkat aturan yang menentukan bagaimana transfer halaman pada internet. Jadi kalau ada S-nya ini lebih secure atau lebih aman. Oke, ini sebagai contoh ya, ada HTTP www.nps.gov, kemudian ada path-nya di sini, kemudian ada web page name-nya. Ya, kita perhatikan di sini HTTP-nya adalah sebagai protokol ya, Hypertext Transfer Protocol tadi. Jika ada S-nya berarti Hypertext Transfer Protocol Secure. Kemudian ini ada domain name-nya ya, misalkan nps.gov atau dinus ACID itu adalah domain name-nya. Kemudian ada path-nya ya, kita misalkan mengakses plan your visit, ya ini adalah path-nya. Kemudian untuk halaman webnya ya, web page name-nya ini adalah webliveviewing.htm. Ini adalah dari nama halaman webnya. Oke, ini jadi membedakan pembagian dari protokol, domain name, path, web page name ya. Nah, jika misalkan HTTPS kemudian dinus ACID itu hanya adalah protokol dan domain name saja. Ya, kemudian mungkin itu adalah halaman beranda sehingga web page name-nya adalah home. Misalkan HTML atau HTML. Nah, selanjutnya untuk tipe website ya, ini ada beberapa tipe website, ada 13 tipe website, diantaranya adalah portal, news, informational, business marketing, blog, wiki, online social network, educational, entertainment, advocacy, kemudian ada web application, ada content aggregator, dan juga ada personal. Nah, kita akan bahas satu persatu ya untuk tipe website ya. Kita bahas yang portal dulu deh. Nah, untuk tipe website portal ini adalah tipe website yang menawarkan berbagai layanan internet dari suatu lokasi ya. Contohnya untuk portal web ini menawarkan layanan secara gratis ya, seperti search engine, berita, olahraga, cuaca, publikasi, peta, dan belanja ya.
Yang paling populer ini ada beberapa web portal yang populer ya, ada AltaVista, IOL, kemudian ada Go.com, ada iGoogle, Lycos, MSN, dan Yahoo. Ini adalah contoh-contoh dari web portal ya. Kemudian ada juga ya, ini adalah contohnya tadi sudah ada MSN ya, ini MSN, kemudian IOL, kemudian ada Yahoo ya. Ini adalah contoh-contoh dari web portal ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada juga news ya, ini newsnya sendiri adalah website berita ya. Berita ini adalah web yang berisi konten cerita dan artikel tentang pariwisata terkini, kehidupan, uang, olahraga, dan cuaca ya. Teman-teman saya yakin sudah familiar dengan website news ya atau website berita ya. Biasanya koran, televisi, dan radio ini adalah media yang menyediakan layanan pada website berita ya. Jika kita lihat koran itu ada versi cetaknya, juga ada versi online-nya gitu ya. Contoh berita yang website berita adalah News TV-ku, ini ada contohnya. Kemudian ada detik.com, ada tribunjateng.com ya. Ini adalah contoh-contoh untuk website berita gitu ya. Ya, biasanya berita ini juga akan tayang di koran, televisi maupun radio ya. Nah, selain itu biasanya akan muncul di beberapa website berita ya. Lalu selanjutnya ini adalah contoh dari website berita ya, teman-teman mungkin bisa mengakses di situ ada news.tvku.tv ya, bisa mengakses beberapa berita yang biasanya berita ini juga tayang di TV-ku ya, di televisi Kampus Udinus ya. Ini TV-nya juga menayangkan, kemudian di posting juga di websitenya. Kemudian ada contoh yang lain, ini adalah detik.com ya, ini juga salah satu contoh website berita ya, versi news ya, news website ya. Ini ada detik.com ya. Nah, di situ ada berita ya, berita mengenai finance, kemudian mengenai olahraga ya, yang sering mengakses olahraga, misalkan sedang ada SEA Games atau sedang ada Asian Games atau sedang ada misalkan Liga Inggris ya. Ini teman-teman yang mau mengakses lebih cepat ya, biasanya di Detik ini beritanya up to date ya, bisa mengakses di Detik. Kemudian ada yang informasional ya, ini adalah website yang berisi informasi ya. Informasinya faktual ya, tujuan dari website ini memberikan informasi yang faktual. Contohnya adalah pemerintah Kota Semarang ini punya website informasi yang menyediakan informasi seperti wisata, kuliner, event di Kota Semarang, layanan publik, budaya, dan pemerintahan. Nah, ini contoh yang informasional. Jadi memberikan tujuannya memberikan informasi yang faktual. Gitu ya. Nah, ini contohnya dari website informasi ya. Ini websitenya Pemkot Semarang ya. Teman-teman bisa mengakses di situ, ada tentang wisata, kemudian kulinernya Kota Semarang, ada event-event yang memang sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan dan juga akan dilaksanakan. Kemudian ada heritage ya, ini mengenai pariwisata juga, kemudian peninggalan budaya, sejarah seperti apa. Kemudian ada juga di sini menampilkan profil kota dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari sebuah website informasi. Nanti teman-teman bisa lakukan akses ke website-website tersebut ya, bisa mengetahui contohnya lebih detail. Kemudian ada juga untuk bisnis atau marketing, ini adalah website yang memang ditujukan untuk bisnis ya atau penjualan. Di sini biasanya kontennya berisi promosi dan layanan jual beli produk ya. Umumnya sebuah perusahaan yang memang sudah bonafit dan sudah punya konsumen ataupun pelanggan yang banyak, ini punya website bisnis ataupun website penjualan ya. Nah, untuk perusahaan juga sering memberikan layanan jual beli produk secara online. Contohnya
Ini ada Matahari, Samsung, Asus. Ini adalah contoh-contoh yang punya website bisnis ataupun website marketing ya. Nah, ini contoh dari website bisnis atau penjualan ya. Teman-teman kita misalkan mau mencari handphone ataupun mencari laptop ya, misalkan laptop Asus, saya mau beli laptop yang ROG, nah ini untuk bisa main game dan bisa untuk kuliah juga, RAM-nya sudah besar ya, prosesornya juga sudah punya sudah tinggi ya speknya. Kemudian ada juga Matahari. Nah, kita misalnya mau berbelanja baju ya tinggal buka saja. Malas ke toko, kita buka saja websitenya Matahari. Oke, selanjutnya ada blog ya. Ini juga teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan blog. Ya, blog ini juga bisa menghasilkan ya, ada passive income-nya yang suka ngeblog gitu ya. Ngeblog ini bisa menghasilkan cuan dari AdSense juga ya. Untuk blog sendiri ini adalah kependekan dari weblog atau website yang informal yang berisi tulisan-tulisan, biasanya ditampilkan dalam urutan waktu terbalik ya. Artikel terbaru diikuti yang lama. Nah, untuk blog sendiri biasanya ini pribadi ya, blog pribadi bisa berisi tentang pendapat, personality penulis atau ketertarikan penulis atau orang lain ya. Blog yang berisi video biasanya disebut dengan vlog ya. Jadi teman-teman yang biasanya membuat konten berupa video tapi berisi tentang kehidupan sehari-hari, misalkan kemudian tentang ketertarikan teman-teman, hobi teman-teman, misalkan hobinya mancing di rekam nih dalam bentuk video. Nah, ini diposting ini dalam bentuk vlog ya. Nah, ini untuk contoh blogging populer ya. Untuk medianya sendiri ada Blogger, ada WordPress ya yang paling familiar ya biasanya ini. Kemudian ada Tumblr dan Joomla. Nah, ini adalah contohnya ya. Anakjajan.com ya, ini yang hobinya jajan ya, misalkan hobinya kuliner bisa membuat blog di sini memposting makanan-makanan yang sudah dicicipi atau sudah dikunjungi ya. Ini contoh blognya. Kemudian ada juga contoh yang lain, ini adalah tipe website yang lain adalah wiki ya. Wiki ini adalah website kolaboratif yang memungkinkan pengguna untuk membuat, menambahkan, memodifikasi atau menghapus konten web melalui web browser mereka. Nah, untuk wiki ini sifatnya terbuka untuk umum ya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan sunting ya atau mengedit postingan pada halaman web yang ada di wiki ini ya. Perbedaannya apa? Perbedaan wiki dan blog ini adalah pada modifikasi ya. Jadi ada bedanya. Kalau pengguna umum tidak bisa memodifikasi konten original yang dibuat oleh blogger ya. Jadi ketika kita punya blog, orang lain tidak bisa mengedit blog tersebut ya. Tapi ketika kita misalkan mengedit di wiki, orang lain atau pengguna umum bisa mengedit postingan kita gitu ya. Itulah wiki ya. Ya, untuk contohnya sendiri, nah ini misalkan Wikipedia-nya Udinus ya, teman-teman mungkin bisa menambahkan di situ informasi terkait dengan profilnya Universitas Dianuswantoro. Di situ bisa mengedit gitu ya, menyunting atau mengubah profilnya tentang Udinus. Tapi tentunya ya harus valid datanya. Ini contoh wiki ya, Wikipedia. Kemudian ada juga online social network. Ini jaringan sosial online atau adalah website yang mendorong penggunanya untuk berbagi ide, pendapat, cerita, foto, musik maupun video. Ya, saya kira teman-teman juga sudah sangat familiar dengan online social network, di mana contohnya adalah Facebook, Instagram. Ini untuk mengupload atau memposting foto ya, khusus untuk video kita punya YouTube. Gitu ya. Nah, ini online social network. Kemudian ada website edukasional ya, ini tipe
yang lain ada website pendidikan. Ini ya seperti teman-teman tahu sendiri bahwa educational ini adalah terkait dengan informasi formal di dalam dunia pendidikan, pembelajaran maupun pengajaran. Pembelajaran online ini menyediakan layanan belajar bagi siswa dan guru dalam satu sistem online ya. Kemudian website juga memberikan kemudahan bagi guru dalam mengunggah materi, tugas, kisi-kisi, dan informasi kelas. Ya, contoh website edukasional ya di Udinus sendiri ada Kulino. Oke, selanjutnya ada contohnya ya ini. Untuk web pendidikan ya, tadi ada Kulino Udinus ya. Ini adalah contoh web pendidikan. Selanjutnya ada tipe website yang entertainment ya. Ini adalah website hiburan yang menawarkan konten interaktif seputar hiburan seperti musik, video, olahraga, game, chat, dan film ya. Nah, ini yang paling familiar ada contohnya adalah Netflix ya. Ada Ocean of Games, ini adalah website-website hiburan. Yang mungkin kalau di Indonesia sendiri ada aplikasinya video ya, video.com. Nah, itu bisa mengakses konten misalkan untuk Piala Presiden atau misalkan Liga Inggris atau Liga Champions ya, di situ bisa mengakses ya selama memang aplikasinya menyediakan konten tersebut. Kemudian ada contohnya ya, ini ada Cinema Access1. Nah, ini adalah web yang menampilkan informasi hiburan mengenai film ya, film-film yang ada di bioskop. Ada jadwalnya juga, kemudian mungkin bisa pesan di situ untuk tiketnya ya, bisa pesan melalui MTik. Kemudian ada contoh yang lain juga, ini website yang berisi tentang games. Ini ada Ocean of Games ya, di situ ada berbagai jenis game yang disediakan, ada yang bergenre action, adventure, arcade, fighting, horror, puzzle, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh untuk web hiburan ya. Kemudian ada lagi, ini adalah tipe website yang lain, ada advocacy. Web advocacy ini adalah berisi konten yang menggambarkan penyebab, pendapat maupun ide ya. Biasanya website ini menyajikan pandangan kelompok atau asosiasi tertentu ya, contohnya ASPCA, kemudian ada web perlindungan hewan. Ini biasanya berisi pandangan-pandangan dari sekumpulan atau asosiasi tertentu. Contohnya ini adalah ASPCA ya, mengenai hewan gitu ya. Ini contoh yang web advocacy ya. Kemudian ada juga web aplikasi, ini adalah kita sebut sebagai web apps ya, adalah website yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan perangkat lunak melalui browser pada komputer atau perangkat apapun yang terkoneksi internet. Contohnya adalah di Google ya, Google Docs ini ada pengolah kata, spreadsheet untuk Excel-nya sendiri, kemudian ada Google untuk presentasi ya. Nah, ini contoh dari web app ya atau web aplikasi. Nah, ini adalah contohnya, bisa kita akses di situ. Ada ketika kita mau membuat dokumen di Google, kita gunakan Docs. Kemudian kalau mau membuat Excel-nya, kita gunakan Google Sheets. Lalu untuk presentasi bisa kita gunakan Google Slide. Jadi di sini kita bisa berkolaborasi. Lalu jika misalkan kita mau membuat absensi atau misalkan kuesioner, ya kita bisa menggunakan Google Form di situ ya. Ini sudah ada pilihannya. Ini adalah contoh dari web aplikasi. Kemudian ada juga contoh atau tipe dari konten agregator ya. Konten agregator ini adalah bisnis mengumpulkan dan mengatur konten web, kemudian mendistribusikan atau feed konten untuk pelanggan secara gratis ataupun berbayar ya. Contohnya untuk konten agregator sendiri adalah YouTube ya.
Nah, YouTube ini kita bisa akses secara gratis ya. Di situ bisa muncul iklan ataupun yang berbayar ya. Berbayar ini biasanya yang sudah tergabung ke dalam komunitas ya. Biasanya para konten kreator ini akan menyediakan video-video yang memang eksklusif gitu ya, tidak bisa diakses oleh pelanggan yang umum, tapi hanya disediakan untuk pelanggan yang berbayar gitu ya. Makanya di situ ada istilahnya YouTube Premium gitu ya. Ini adalah salah satu tipe website ya, ada konten agregator, contohnya YouTube. Nah, kemudian ada personal ya, website personal ini tentunya website yang berisi privasi individu maupun keluarga, yang biasanya tidak terkait dengan organisasi apapun ya. Ini adalah website personal. Biasanya pengguna mempublikasi halaman web secara personal untuk tujuan tertentu seperti mencari pekerjaan, berbagi pengalaman hidup ya. Di situ ada bibliografinya. Kemudian misalkan jika seorang mahasiswa misalkan di situ memposting kehidupan sehari-harinya, misalkan kehidupan kos ataupun kehidupan selama perkuliahan, misalkan ada hari ini ada perkuliahan apa, kemudian diposting materinya di situ, itu juga bisa. Itu adalah website personal. Nah, ini adalah contohnya website personal dari Mira Sahid ya. Ini Inspiration Mama ya, jadi tentang gaya hidup ya untuk seorang ibu. Lifestyle, kemudian ada ruang yoga, ada exposure dan lain sebagainya. Ini contoh dari web personal. Kemudian ada evaluation website ya, untuk evaluasi website sendiri ya. Tidak semua jadi yang ada di website ini adalah benar dan tepat. Jadi teman-teman di sini memang harus bisa memfilter ya, menyaring bahwa informasi yang disajikan di sebuah website ini benar-benar ya sesuai gitu dengan faktanya. Orang, perusahaan, dan organisasi ini dapat menyajikan halaman web pada internet. Jadi memang tidak ada pengawasan khusus ya mengenai konten pada halaman web, kecuali memang konten-konten tertentu yang melanggar undang-undang ya. Ya sekarang sudah ada UU ITE ya, website-website yang memang sudah tidak layak itu bisa ditutup gitu ya. Seperti kasus kemarin ada website yang ditutup karena menyediakan film-film yang memang muncul di bioskop ya, itu dan ilegal gitu ya. Walaupun memang banyak yang akses, tapi karena sudah melanggar istilahnya hak cipta dan lain sebagainya, sehingga websitenya tersebut ditutup. Ataupun konten-konten yang memang tidak layak itu juga banyak yang disensor atau yang ditutup oleh Kominfo ya, dalam hal ini kapasitasnya sebagai pemerintah. Nah, untuk kriteria evaluasi web sendiri ya, jika kita memang mengevaluasi, ini ada beberapa kriteria ya, affiliation. Jadi keandalan website dari sisi affiliation ya. Jadi kita lihat apakah lembaga dengan reputasi baik ya, dia harus mendukung tanpa informasi yang bias. Jadi afiliasi dari website tersebut juga harus kita lihat, oh ini websitenya Abdinus berarti sudah bereputasi baik, maka kita bisa percaya gitu ya. Kemudian evaluasi yang kedua dari sisi audiens, website harus ditulis pada tingkatan yang sesuai. Contohnya misalkan kita membuka Kulino ya, siapa sih audiensnya dari Kulino? Oh ternyata ada orang-orang yang memang belajar di situ, ada mahasiswa, ada dosen, ada tata usaha. Nah ini audiensnya harus disesuaikan ya, harus sesuai gitu dengan tingkatannya. Kemudian dari sisi authority ya, website harus mencantumkan daftar penulis dan aturan yang sesuai. Ini dari sisi biasanya dari sisi siapa sih yang punya website tersebut ya. Biasanya di bawah itu ada tulisannya ya, authority-nya siapa. Kemudian dari sisi konten ya, ini website harus terorganisir dengan baik dan tautannya juga bekerja. Jadi misalkan membuat link ya, harus bisa diakses link tersebut.
Kemudian dari sisi evaluasi current ya, current information-nya ini juga harus menampilkan informasi yang terkini ya, jangan sampai informasi yang sudah lama diposting hari ini, itu juga kurang baik ya. Tapi ada juga yang memang misalkan website tentang sejarah, nah itu beda lagi ceritanya. Ya kalau website tentang sejarah yang mau tahun berapapun ya tetap misalkan tahun 45 mengenai eh, perang dunia ya itu tidak masalah gitu. Kemudian dari sisi desain ya halaman web harus diunduh secara cepat, visualnya harus menyenangkan dan mudah dinavigasikan. Ini dari sisi desain ya, ini terkait dengan interaksi manusia dan komputer, khususnya di web ya ini desainnya juga bisa disesuaikan. Kemudian dari sisi objectivity ya, website juga harus mengandung sedikit iklan dan bebas dari prasangka ya. Jadi memang jangan sampai menampilkan konten-konten yang membuat kisruh gitu ya. Ini dari sisi objectivity. Nah ini adalah kriteria evaluasi web ya berdasarkan Discovering Computer Fundamentals. Selanjutnya untuk penerbitan web sendiri ya, ini meliputi pengembangan dan pemeliharaan halaman web ya. Jadi web juga tetap harus di maintenance ya. Mungkin teman-teman juga sering menemukan website ini sedang proses maintenance ya. Maintenance yang baik ya seharusnya di saat trafficnya saat sedang rendah ya. Jangan sampai maintenance-nya pada saat siang hari saat orang mengakses banyak web tersebut gitu ya. Ya, untuk mengembangkan sebuah web ini tidak harus menjadi programmer ya bagi industri kecil maupun pengguna rumahan, penerbitan web cukup asal memiliki alat yang sesuai ya. Karena sekarang banyak tidak harus bisa coding tapi kita tinggal menggunakan modul-modul yang sudah tersedia ya. Contohnya kita bisa menggunakan tadi yang contoh blog ya, blog tadi kita tinggal mengambil dari library ataupun modul yang sudah disediakan. Selanjutnya untuk tahap penerbitan web ya ini ada beberapa tahap perencanaan. Ini adalah kita bahas dulu dari topik permasalahan yang mempengaruhi desain web ya. Ini harus kita perhatikan dengan benar bahwa apa yang akan kita buat gitu. Misalkan mau membuat website tentang pendidikan ya tentunya kita harus mengarah bahwa apa yang kita bahas memang website pendidikan. Jadi desainnya juga disesuaikan dengan dunia pendidikan. Kemudian kalau dari sisi analisis dan desain, yang di sini harus kita perhatikan dari sisi desain layoutnya ya, ada grafiknya, animasi, video, kemudian virtual reality-nya seperti apa. Lalu kalau dari sisi pengembangan ini kita bisa menggunakan program atau aplikasi pembuat web untuk membuat web yang lebih canggih gitu ya. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa menambahkan mungkin dengan framework gitu ya. Laravel, CI dan lain sebagainya. Kemudian ada penyebaran ya, penyebaran ini adalah distribusi ya, transfer halaman web dari komputer ke web server juga harus kita perhatikan. Lalu dari sisi pemeliharaan ini adalah pastikan konten selalu terkini dan tautan berjalan dengan baik ya. Ini dari sisi pemeliharaan atau maintenance ya. Jadi webnya sudah ada tapi kita jarang posting konten juga kurang baik. Ini harus kita tetap ada update terkini dari web yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan bahas e-commerce. Ini adalah salah satu memang website yang ditujukan untuk bisnis ya, untuk penjualan. Ini adalah e-commerce. Contohnya ya, ini adalah penjelasannya bahwa e-commerce ini adalah elektronik commerce yang merupakan transaksi bisnis yang dilakukan pada internet ya. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa e-commerce ini ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah B2C, business to customer, kemudian ada C2C, customer to customer, kemudian ada B2B ya, business to business. Nah, ini adalah 3 tipe dari e-commerce ya. Apa bedanya? Nah, ini kita bahas dari B2C dulu ya, business to customer, bahwa B2C ini merupakan penjualan barang dan jasa kepada masyarakat umum ya.
E-retail ini terjadi bisnis ketika menggunakan web untuk menjual produk. Ya, di sini ada contohnya ya, halaman webnya berisi deskripsi produk, gambar, dan keranjang belanja. Kemudian di halaman akhir, konsumen diarahkan ke metode pembayaran. Ini adalah B2C ya, jadi ketika teman-teman mengakses Apple yang memiliki retail iPod, ya ini adalah contoh dari bisnis no customer. Kemudian untuk yang kedua ada C2C atau customer to customer. Ini adalah e-commerce yang terjadi ketika satu konsumen menjual barang ke konsumen yang lain. Nah, ini teman-teman juga sering menemukan di marketplace ya, di Shopee misalkan, kemudian di Tokopedia ya. Jadi kita beli dari konsumen yang lain, misalkan konsumen tersebut memborong dari grosir, kemudian dijual lagi ke konsumen yang lain. Ini ada contohnya juga lelang online ya. Pada lelang online, barang akan terjual pada penawar tertinggi, kemudian di halaman akhir, penawar tertinggi akan diarahkan ke transaksi pembayaran barang. Contohnya ada C2C adalah eBay ya. Nah, ini yang teman-teman yang pernah beli barang di eBay ya, pembayarannya biasanya menggunakan PayPal ya. Kemudian ada yang ketiga tadi ada B2B ya, ini adalah business to business. Jadi banyak pebisnis yang menyediakan barang dan jasa kepada pebisnis lain. Contohnya seperti layanan iklan online, kemudian penjualan, kredit, pasar riset, dukungan teknis, dan pelatihan. Nah, contoh dari B2B adalah Alibaba ya. Ini adalah contoh dari B2B, alibaba.com. Lalu untuk layanan internet yang lain ya, kita bisa bahas di sini ada email ya, email, kemudian ada instant messaging, ada VoIP, ada FTP. Apa bedanya? Kita bisa saksikan di sini. Untuk email sendiri saya kira sudah sangat familiar ya. Pengiriman pesan dan file melalui jaringan komputer ya. Kalau Dino sendiri punya akses email kalau mahasiswa mhs.dinus.ac.id. Kalau misalkan dosen punya dsn.dinus.ac.id ya. Itu untuk ekstensinya. Kemudian saat ini email ini menjadi metode komunikasi utama yang digunakan oleh personal maupun bisnis ya. Jadi biasanya kalau dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu banyak yang menggunakan email. Nah, email ini memberi kemudahan dalam membuat, mengirim, menerima, menyampaikan, menyimpan, mencetak, dan menghapus pesan. Ya. Tapi untuk email ini biasanya ada batasan jumlah file yang dikirim ya, megabyte-nya yang dikirim biasanya dibatasi. Kalau misalkan mau ngirim 500 mega atau 1 giga yang nggak bisa lewat email. Mungkin bisa kita tambahkan, include-kan misalkan pakai yang Google Gmail ini bisa kita include-kan ke Google Drive ya. Lalu linknya kita tuliskan di email ya, atau di Google Mail atau Gmail. Ini untuk email ya. Kemudian ada identitas email ya. Identitas email ini adalah unik ya. Ada kombinasi huruf, angka, dan karakter yang biasa disebut dengan alfanumerik ya. Ini gabungan dari kombinasi angka, huruf, dan karakter disebut dengan alfanumerik. Kemudian tujuan kombinasi tersebut ini adalah menghindari adanya identitas yang kembar ya. Jadi teman-teman juga punya email mahasiswa juga tidak mungkin sama ya identitasnya. Pasti dibedakan dengan NIM ya di situ. Nah, identitas email sering disebut sebagai alamat email. Jadi contoh yang lain ketika teman-teman mau membuat email itu biasanya menginput alamat email yang dikehendaki. Nah, ketika kita menginputkan misalkan egia@gmail.com, oh sudah ada yang pakai ternyata. Nah, bisa disarankan alamat email yang lain. Jadi tidak mungkin alamat email sama satu dengan yang lain. Nah, ini disebut dengan identitas email. Kemudian jika dalam telepon seluler pengguna memasukkan nomor tujuan, maka di dalam email pengguna cukup memasukkan alamat email ya sebagai tujuan pesan yang akan dikirim ya. Kalau kita misalkan telepon kemudian mengirim SMS lewat handphone itu ada nomor HP. Nah, kalau lewat email kita cukup mengetikkan
alamat email yang dituju. Itu mengenai identitas email. Kemudian yang kedua tadi ada instant messaging ya. Pesan instan ini merupakan layanan komunikasi yang melalui internet secara real time ya, yang memberi notifikasi ketika orang lain sedang online dan bertukar pesan atau file yang bergabung dengan obrolan pribadi ya. Di Gmail itu juga sudah include ada instant messaging-nya ya, bisa chat dari satu pengguna ke pengguna yang lain. Kemudian di Facebook juga ada ya, ada Facebook Messenger. Nah, ini adalah salah satu contoh dari instant messaging. Kemudian beberapa instant messaging juga didukung oleh percakapan melalui suara atau video ya. Bagaimana cara instant messaging bekerja secara real time ya. Nah, ini contohnya adalah WhatsApp ya. Teman-teman bisa chat, kemudian bisa kirim pesan suara ataupun bisa menelpon lewat suara ataupun bisa video call ya. Ini adalah salah satu kelebihan yang ada di instant messaging tersebut. Nah, untuk skemanya sendiri ya, tahap 1, jadi kita tadi bagaimana mengirim instant messaging secara real time. Yang pertama adalah login to IM servernya di situ, kemudian tahap kedua dari IM server ini mengirim kepada halaman webnya tersebut. Yang ketiga, ketika kalian mengirimkan pesan, suara maupun video, ini bisa melalui online ya, server online, kemudian dikirimkan melalui komputer, lalu ada message servernya. Step yang kelima baru kalian bisa membalas email atau pesan singkat tersebut ya. Kemudian ada juga tadi istilah VoIP ya, atau kita sebut sebagai voice over IP ya, disebut dengan telepon internet ya. Ini memungkinkan pengguna berbicara dengan pengguna lain melalui internet ya. Untuk telepon melalui internet sendiri ini perlu koneksi yang cepat gitu ya. Koneksi internetnya punya kecepatan tinggi. Nah, layanan VoIP sendiri ini tersedia dalam perangkat mobile dengan layanan internet wireless ya, VoIP ya. Ya, teman-teman bisa VoIP dengan menggunakan WA ya. Ini suaranya bisa terdengar. Tapi tentunya kalau biasanya suaranya macet-macet ya berarti koneksinya kurang bagus gitu ya. Ini VoIP. Nah, ini skemanya VoIP ya, dari internet kemudian terhubung. Nah, kalau kita mulai dari personal komputer, ini terdiri dari VoIP broadband router, kemudian ada telepon, ada kabel DSL modem, lalu terhubung ke internet. Nah, ini VoIP. Voice over Internet Protocol ya. Nah, selanjutnya ada FTP. FTP ini adalah File Transfer Protocol. Ini adalah standar internet yang memungkinkan proses mengunggahan, upload, dan pengunduhan atau download dengan komputer lain menggunakan internet ya. Pengunggahan adalah proses pengiriman dokumen, grafik, dan objek lain ke komputer server pada internet ya. Teman-teman ketika misalkan mau upload tugas ataupun download file dari Kulino, itu adalah menggunakan FTP ya, File Transfer Protocol. Oke, itu untuk materi hari ini ya yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk tugas nanti teman-teman bisa akses di Kulino ya, bisa dilihat tugasnya seperti apa, dibaca instruksinya. Untuk pertemuan hari ini mengenai internet dan World Wide Web ini sudah cukup, semoga bisa dipahami, dan jika ada yang belum jelas bisa komen di bawah video berikut ini ya. Silakan bisa komen, nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan. Nanti untuk yang bertanya akan ada nilai keaktifan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.